tulis terlebih dahulu ya. Ya, kita bicarakan yang wajib 1 nomor 5. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari x kuadrat dikurangi 49x dikurangi 2 sama dengan nilai mutlak dari x kuadrat ditambah 50x dikurangi 4. Ya. Yang pertama, nilai mutlak itu tidak negatif. Ya. Nilai mutlak juga tidak negatif. Maka kita boleh mengkuadratkan kedua ruasnya. Maka menjadi nilai mutlak x kuadrat dikurangi 49x dikurangi 2 yang dikuadratkan sama dengan nilai mutlak x kuadrat ditambah 50x dikurangi 4 yang dikuadratkan. Lalu kemarin sebelum kita membicarakan ini, saya akan mengingatkan kembali tentang ada satu sifatnya. Harga mutlak x kuadrat itu sama dengan x yang dikuadratkan. Maka bentuk ini menjadi x kuadrat kurangi 49x dikurangi 2 kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 50x dikurangi 4 kuadrat. Kalian mau membuka kurung kuadrat itu silakan. Saya memilih 3, gitu ya. Kemudian yang saya lakukan adalah mengumpulkan ya semua ke ruas kiri menjadi demikian. Bukankah ini bentuk yang cantik ya? P kuadrat dikurangi I kuadrat yang bisa kita faktorkan menjadi P ditambah I dikalikan P dikurangi I. Maka jawabnya menjadi X kuadrat dikurangi 49X dikurangi 2 ditambah X kuadrat ditambah 50X dikurangi 4. Ini P ditambah Q, gitu ya. Kemudian dikalikan dengan P ya. Lalu dikurangi Q x kuadrat tambah 50x dikurangi 4. Ya, seperti itu. Lalu sekarang kita sederhanakan. X kuadrat ditambah x kuadrat ya menjadi 2x kuadrat. Lalu min 49 ditambah 50 ya, berarti min 99x kemudian dikurangi 6. Gitu ya. Oke, benar ya. Ini x ya. Ditambah x dikurangi 6. Dikalikan dengan x kuadrat dikurangi x kuadrat. Kemudian min 49 dikurangi 50. Berarti min 99x. Lalu min 2 ditambah 4. Berarti tambah 2 sama dengan 0. Sampai di sini dulu, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, baik. Lalu lanjutnya, kalau A dikalikan B sama dengan 0, maka A-nya harus 0 atau B-nya yang harus 0. Maka lanjutannya adalah 2x kuadrat tambah x dikurangi 6 sama dengan 0. Lalu berikutnya, bisa difaktorkan ya. Jadi saya yang keliru kemarin. Coba ya. Ini 2x kali x ya. Sama dengan 0. Lalu ini dikurangi, ditambah 2 ya. Dikurangi 3. Benar ya? 2x kuadrat tambah 4 kurangi 3. Oh ya, betul.
X sama dengan 3/2 atau X sama dengan min 2, gitu ya. Lalu atau min 99 X tambah 2 sama dengan 0, min 99 X sama dengan min 2, X sama dengan 2/99. Ya. Nah, ya, ini jawaban yang benar. Jadi apa? X-nya sama dengan 3/2 dan X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2/99. Gitu ya. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan yang lain? Nah, minta tolong ya, yang nomor 5 ini pekerjaan yang benar. 3/2 min 2 ya. Ayo, silakan. Wajib 1. Ada lagi? Apakah cukup? Cukup, Pak. Ya, baik. Kalau cukup, saya pindah ke share screen ya. Sambil kalian lihat file yang saya kirimkan untuk kalian. Materi pada pagi hari ini biasanya materi yang disukai oleh siswa ya. Barisan dan deret ini menarik gitu ya, tidak sulit. Nah, sekarang mengingatkan. Yang pertama ada yang disebut dengan barisan aritmetika. Nanti saya singkat dengan BA ya, nak. BA itu barisan aritmetika. Contoh 14, 11, 8, 5, ya. Itu adalah contoh barisan aritmetika. Suku pertamanya itu yang 14 ini dinotasikan dengan 14. Wah, minta tolong ya, nak. Di modulnya ini saya ngedit. Kemarin itu aslinya 5, 8, 11, 14. Lalu saya pikir, lebih menarik dibalik, lupa ngedit. Gitu ya. Lalu beda. Nah, beda ini, nak, yang dimaksud dengan beda itu adalah suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Jadi tolong jangan salah paham yang dimaksud dengan beda ya. Beda itu adalah 11 dikurangi 14. Boleh juga 8 dikurangi 11. Boleh juga 5 dikurangi 8. Gitu ya. Didapatkan bedanya adalah min 3. Kemudian secara umum, suku ke N dari barisan aritmetika, ya, suku ke N dari barisan aritmetika yang dinotasikan dengan UN, itu adalah A ditambah N dikurangi 1 kali beda. Contoh misalnya dari barisan ini. Kalau ditanya suku ke-5 bernilai apa? Halo, nak. Dari sini loh. Suku ke-5 nilainya apa? Dua. Dapat dari mana? Ayo, benar, nak. 2. Benar. Kamu dapat 2 dari mana? 14 ditambah dalam kurung 5 dikurangi 1 dikali negatif 3. Itu sih benar, tapi saya nggak suka. Saya kepinginnya itu jawaban yang sederhana. 5 ditambah min 3.
Sudah selesai. Wong cuma tanya suku kelima aja, kenapa untuk harus dihitung pakai rumus? Itu maksud saya, ya. Tapi sekali lagi yang kamu katakan 100% benar. Cuma yang ingin saya tekankan selalu apa sih? Rumus itu baru ada manfaatnya ketika dia tanya suku yang jauh. Ya, suku jauh itu maksudnya apa? Suku ke-37. Waduh, kalau suku ke-37 diurut, nah, ya habis waktu, gitu ya. Tapi kalau cuma ditanya suku kelima berapa? Ya mikirnya simpel aja. 14 ke 11 itu kan ditambah min 3. 11 ke 8 ditambah min 3. 8 ke 5 ditambah min 3. Ya sudah, berikutnya yang suku kelima ini, ya 5 ditambah min 3. Jawabnya 2. Gitu ya. Jadi, nggak apa-apa, nak, kamu jawab saja. Kalau saya mengatakan saya tidak suka, bukan berarti jawabanmu salah. Tapi kalian coba mengerti apa yang menyebabkan saya tidak suka. Ya. Jadi yang ingin saya tekankan apa, anak? Kalau cuma ditanya suku kelima, tidak butuh rumus. Nggak ada rumus ya nggak apa-apa. Ya, tapi ketika dia tanya suku yang jauh di sini, ya kalau nggak ada rumus, diurutkan, nak, setengah mati. Gitu ya. Suku yang ke-21, kalau suku ke-21 saya harus suruh ngurutkan sebanyak 21 suku, ya saya juga males, nak. Suku ke-21 ya enak dihitung. Ya. A ditambah 20B. Nah, coba biasakan menulis seperti ini ya, nak. A ditambah 20B. Jadi tidak usah A ditambah kurung buka 21 dikurangi 1 kurung tutup kali B. Karena 21 kurangi 1 ya tulisan 20 aja, gitu ya. Sudah, tinggal disubstitusi. A-nya disubstitusi 14 ya. Lalu bedanya ini disubstitusi min 3. Sudah dihitung min 46. Stop dulu, nak. Tentang barisan aritmetika. Apakah bisa dimengerti? Halo. Apakah bisa? Baik. Nah, ini saya pindah-pindah ya. Saya hari ini kepinginnya bicarakan satu, lalu saya cari soal yang ada kaitannya, saya bahas, gitu ya. Saya pindah ke papan tulis ya. Stop dulu. Nah, saya ingin membicarakan soal nomor 1 yang berkaitan dengan apa yang barusan kita bicarakan, ya, supaya nyambung-nyambung dulu. Soal nomor 1. Soal nomor 1 itu dia cerita 2x ditambah 1, 5x dikurangi 1, 4 dikurangi x, dan seterusnya adalah barisan aritmetika. Lalu dia tanya, berapa ya nilai x-nya? Ya, kembali, yang disebut barisan aritmetika itu barisan bilangan yang memiliki beda yang sama. Nah, beda pada barisan aritmetika tidak bisa sembarangan. Ya, bedanya itu dikatakan U2 kurangi U1 sama dengan U3 kurangi U2. Bahkan secara lebih umum lagi itu adalah UN tambah 1 dikurangi UN. Jadi ini pengertiannya kan sebetulnya suku ke N tambah 1 dikurangi suku yang sebelumnya. Pengertiannya seperti itu. Ya. Contoh 5, 7, 10. Apakah ini barisan aritmetika? Apakah ini barisan aritmetika? Bukan, Pak. Bukan. Mengapa?
Karena bedanya tidak sama. Benar. Tunjukkan bahwa bedanya tidak sama. U2 dikurangi U1 atau 7 dikurangi 5 tidak sama dengan 10 dikurangi 7. Ini yang saya inginkan. Ya, jadi jawab itu simpel seperti ini. Bukan karena bedanya tidak sama. Bagaimana menunjukkan bedanya tidak sama? Ya, begini. 7 dikurangi 5 tidak sama dengan 10 dikurangi 7. Beres. Baik, berikutnya. Kalau ada orang mengatakan bahwa PQR itu suatu barisan aritmetika. PQR itu suatu barisan aritmetika. Maka ketentuannya harus bagaimana? PQR suatu barisan aritmetika. Maka ketentuannya harus bagaimana? Q dikurangi P harus Q dikurangi P harus sama dengan R dikurangi Q. Benar. Simple kan? Sama dengan ini. Ini barang yang tidak jelas ya toh. Kalau 5, 8, 11 itu jelas. Oh, 8 dikurangi 5 sama dengan 11 dikurangi 8. Selesai, kelihatan. Sedangkan kalau itu kan barang yang belum jelas ya, karena ada variabelnya. Lalu dia tanyakan, supaya itu jadi barisan aritmetika, maka nilai X-nya harus berapa? Ya, maka mulailah dengan apa? Syarat. Ya, itu barang yang nggak jelas, jadi harus diberi syarat. Apa syaratnya dulu? Syaratnya dulu. Dalam bentuk notasi, minta tolong. Syarat barisan aritmetika. Ayo. Halo. Ayo nak, apa syaratnya barisan aritmetika? Memiliki beda yang sama. Ya, bagaimana mengungkapkan beda yang sama itu? U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2. Sudah, ayo. Substitusi. Substitusi. 5X dikurangi 1. Ya, 5X dikurangi 1 dikurangi dalam kurung 2X ditambah 1 baik. sama dengan 4 dikurangi X dikurangi dalam kurung 5X dikurangi 1. Pak, itu seharusnya U3 dikurangi U2. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, itu sudah tinggal ngitung. Dan seterusnya ketemu X-nya berapa. Tidak saya lanjutkan ya, nak. Silakan nanti kalian lanjutkan. Jadi yang ingin saya tekankan apa? Ini. Kalau sudah berbicara tentang barisan aritmetika, prinsipnya yang utama apa? Beda harus sama. Nah, beda harus sama itu hati-hati. 11, 8, itu tadi berapa ya? Pertama, sebentar. Oh, 14 ya. 14, 8, 14, 11, 8, 5 ya. Kadang siswa mengatakan begini, bedanya 3. Nah, salah. Kan saya tanya, kenapa kamu jawab 3? 14 dikurangi 11, Pak. Ya, itu tidak benar. Pengertian beda pada barisan aritmetika. Itu tidak bisa suka-suka kita. Tetapi sudah ditentukan. Harus apa? U2 dikurangi U1. Boleh juga U3 dikurangi U2.
Boleh juga U4 dikurangi U3. Gitu ya. Baik, cukup. Kemudian berikutnya saya ingin membicarakan yang nomor 3. Di sana ada istilah suku tengah. Nomor 3, ada barisan aritmetika 5, 9, 13 sampai dengan 205. Dia menanyakan suku tengahnya adalah suku ke berapa? Ada cerita tentang suku tengah. Di buku-buku tertentu dibuatkan rumus suku tengah. Dan saya tidak mau. Makanya saya tidak cantumkan. Karena menurut saya suku tengah itu tidak butuh rumus. Tapi kalian mengerti tentang suku tengah itu. Jadi tidak perlu rumus. Yang pertama, suku tengah itu tidak selalu ada. Ingat itu baik-baik. Suku tengah tidak selalu ada. Mari saya contohkan yang sederhana. 5, 7, 9, 11, 13. Suku tengahnya bernilai apa? Sembilan. Nah, itu dinotasikan gini. UT-nya bernilai 9 suku tengahnya. Suku tengahnya suku ke berapa? Ketiga. Berapa? Ketiga. Ya, kok kecil sekali ya nak suaramu? UT sama dengan U3, benar. Tapi coba bandingkan sekarang. 5, 7, 9, 11. Suku tengahnya bernilai apa? Ini. Kalau kalian dipaksa menjawab. Suku tengahnya bernilai apa? Apa jawaban kalian? Delapan. Baik, tidak apa-apa. Ini pendapat. Ada siswa lain? Kalau ditanya pada barisan ini, suku tengahnya bernilai apa? Ayo, ada temanmu berpendapat 8. Enggak apa-apa, namanya orang berpendapat kok. Ada yang berpendapat lain? Rasanya semua setuju dengan 8 ini ya. Ya udahlah, enggak apa-apa. Ini salah. Jawabnya tidak ada. Ya. Nah, pemikirannya sederhana. Ya. Ini kan disebut suku, Pak. Suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4. Nah, 8 itu suku ke-berapa? Kalau ditanya 8 itu suku ke-berapa? Bingung jawabnya. Ya toh. Suku ke itu selalu bilangan cacat. Bilangan cacat, bilangan asli. Suku ke-1, suku ke-2. Jadi enggak ada nah suku ke-2 seperempat. Celaka. Nanti ada suku ke-2 7 per 23. Wah, bisa-bisa ada suku gini ya. 7, 2 per 23. Tidak ada barang ini. Apakah bisa dimengerti?
Bisa, Pak. Nggak apa-apa, nggak? Seringkali apa? Siswa mencampur adukan antara suku tengah dengan media. Ingat itu baik-baik. Nah, ini tidak ada urusannya dengan media. Seringkali siswa bingung-bingung antara suku tengah dengan media. Lalu ini dicari sininya. 7 tambah 9 bagi 2. Enggak, itu tidak benar. Ini salah. Kalian harus tegas mengatakan suku tengahnya enggak ada. Ya. Jadi kondisi pertama yang harus kalian pegang prinsip tentang suku tengah. Suku tengah tidak selalu ada. Itu yang pertama. Suku tengah itu baru ada kalau apa? Ayo, berpendapat. Suku tengah suatu barisan itu ada jika, ayo, jika Pak. Ini loh contohnya apa? Jumlah barisan aritmatikanya ganjil. Tolong diulang. Jumlah barisan aritmatikanya ganjil. Barisan. Ya, Pak. Ya, barisan aritmatika. Iya. Yes. Saya ngerti maksudmu benar, tapi redaksinya nggak benar. Kalau barisan aritmetikanya ganjil, waduh, apa ya maksudnya baris aritmetikanya ganjil? Ayo. Jumlah barisan aritmatikanya ganjil. Masih kurang tepat. Jumlah barisan aritmetikanya ganjil. Enggak. Ayo. Jumlah suku dalam barisan aritmetika itu ganjil. Hampir. Ini hampir, tapi masih salah. Bukan jumlahnya. Ayo, saya dulu pernah bicarakan. Orang itu berantakan antara dua kata itu. Banyak sama jumlah. Itu berantakan. Kalau kalian mengatakan jumlah, itu selalu melibatkan apa? Operasi tambah. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Apa yang kalian lakukan? Ya, 5 ditambah 7, tambah 9, tambah 11, tambah 13. Oh, itu jumlah. Ayo. Saya ulang lagi. Suku tengah pada suatu barisan tidak selalu ada. Ingat itu baik-baik. Suku tengah pada suatu barisan itu akan ada jika, ayo, Banyaknya suku pada barisan aritmatika tersebut ganjil. benar. Nah, tidak usah diberi kata-kata barisan aritmetika, karena itu berlaku untuk sebarang barisan. Ya, suku tengah suatu barisan itu ada jika banyak sukunya ganjil. Banyak sukunya ganjil. Bukan jumlah sukunya, banyak sukunya ganjil. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Itu yang pertama. Lalu berikutnya, suku tengah itu suku yang keberapa? Ini yang simpel. Suku tengahnya suku yang keberapa? Tadi sudah dijawab kok. Berapa? Suku ketiga. Suku ketiga. Nah, 3 ini kalau ngitung dari mana? Dari ini. Ini kan U1, ini kan U5. Berarti suku tengah itu sebetulnya suku ke-1 tambah 3, tambah 5 bagi 2. Ini loh. Jadi 3 itu dapatnya dari sini. Ini nggak ada urusannya sama median loh ya. Tolong, ini nggak ada urusannya sama median. Tapi ini kan prinsip mencari tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya 1 sama 5 itu berapa? Yaitu 1 tambah 5 bagi 2. Apakah bisa dimengerti?
Halo. Bisa, Pak. Baik. Sekarang tanya ya. Suatu barisan. Jadi tidak ngurus barisan apapun. Suatu barisan mempunyai banyak suku 73. Apakah barisan itu mempunyai suku tengah? Memiliki. Ya, Pak? Memiliki. Memiliki. Suku tengahnya suku yang keberapa? Suku ke-37. 37. Cara menghitungnya bagaimana? U1 ditambah 73/2. Oh ya, benar. Ya. Jadi kalau banyak sukunya itu 73, dia akan mempunyai suku tengah. Suku tengahnya ini suku yang keberapa? Cara ngitungnya adalah suku yang ke 1 tambah 73 dibagi 2. Jadi tidak lain adalah suku ke 37. Ya, Pak Nak? Ini dulu ngerti enggak tentang suku tengah? Halo? Ngerti, Pak. Ya, baik. Jadi saya ini tidak banyak hafalan, tapi sebagian harus kalian mengerti. Ya. Sekarang lebih umum lagi. Misalkan banyak suku suatu barisan adalah N dengan N-nya ganjil. Maka suku tengahnya adalah suku ke berapa? 1 tambah N/2. Sip. Ngerti enggak? Halo? Bisa dimengerti, Kak? Bisa, Pak. Baik, yes ya. Tulisan ini tidak ada di file yang kalian terima. Sengaja saya tidak mau cantumkan supaya apa? Sebagian harus kalian mengerti. Jadi nggak semua dianggap rumus, gitu ya. Baik, ini yang pertama. Lalu yang berikutnya, coba kalian sadari dari yang tadi 5, 7, 9, 11, 13. Suku tengahnya itu kan bernilai 9. Sadari, 9 itu sebetulnya 5 ditambah 13 dibagi 2. Jadi 9 itu 5 ditambah 13 dibagi 2. Halo, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, ya. Coba saya ubah lagi. Nah, misalnya dia cuma 3 begini. 9, 11, 13. 11 ini kan suku tengahnya. Berarti kan 11 ini kan 9 tambah 13 bagi 2. Jadi yang tepi-tepinya dijumlah lalu dibagi 2. Itu nyari tengah-tengahnya. Gitu ya. Sudah. Kalau banyak suku suatu barisan adalah berapa ya? 35 misalnya. Suku tengahnya adalah suku ke suku ke katakan halo.
Suku ke-1 ditambah 35 per 2. Ya. Berarti kan ketemu suku ke-18. Kalian bisa menghitung dengan menggunakan A ditambah 17B. Cara 1. Cara 2-nya, suku tengahnya bisa kami hitung dengan cara apa? Cara yang ini tadi 5, 7, 9, 11, 13 ya. Jadi 9-nya itu bisa kita hitung lewat 5 tambah 13 bagi 2. Nah, dengan cara yang seperti ini bagaimana untuk suku tengahnya? U1 ditambah U35 per 2. Ya apa nak? Ngerti enggak? Halo? Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Sudah ya, sekarang kita kembali ke soal. Jadi ini modelnya. Mengerjakan soal ini juga banyak cara. Ya banyak itu setidaknya 2. Nah, saya tunjukkan dua-duanya ya. Saya tunjukkan dua-duanya. Suku tengahnya adalah suku keberapa? Maka cara 1. Nah, minta tolong saya kalau membicarakan cara 1, cara 2, itu tujuannya apa? Supaya kalian semakin banyak wawasan, itu saja. Harapan saya bukan tambah bingung, gitu ya. Cara 1, yang diketahui apa? Hanya 5. Apalagi yang diketahui? Halo, apa? B-nya 4. B-nya 4. Apalagi? U ke N sama dengan 205. Nah, ini harus dimunculkan. Itu harus dimunculkan. Nah, sekarang dari sini kalian mengolah. Ya, kalian mengolah. Cara 1, saya cari N-nya. Nah, saya cari N-nya dulu. Ini cara 1. Sudah. UN itu apa? A ditambah N kurangi 1 kali B sama dengan 205. Lalu 5 ditambah N kurangi 1 kali 4 sama dengan 205. N kurangi 1 kali 4 sama dengan 200. N kurangi 1 sama dengan 50. N sama dengan 51. Oh, ganjil. Nah, saya terangkan dulu. Ganjil. Kalau ganjil baru mempunyai suku tengah. Ya, ini tulisan lengkapnya ya, Nak. Karena N ganjil, maka barisan aritmetika tersebut mempunyai suku tengah. Suku tengahnya adalah suku ke 1 ditambah 51 dibagi 2. Iya, berarti suku ke berapa? Nah, 20. baik. Nah, lalu jangan lupa closing-nya ya, Nak. Biasakan closing. Jadi suku tengahnya adalah suku ke 26. Ya, dibiasakan ditutup begitu. Ini cara 1. Apakah harus begini? Enggak. Kalian punya pemikiran yang lain boleh. Gitu ya. Coba cara 2. Cara 2 itu bisa begini. Tetap kan yang diketahui kan hanya 5. B-nya 4. UN-nya 205.
Nah, lalu dicari UT-nya dulu. UT kan bisa dicari dulu. Bagaimana mencari UT? Loh, ayo nak mencari UT. 5 tambah 205 bagi 2. Ingat. Ya, ketemu UT-nya berapa? 105. 105. Ngerti toh? 105 ini suku yang keberapa? Ya dihitung. Ya, 105 sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. 105 sama dengan 5 ditambah N kurangi 1 kali 4. 100 sama dengan N kurangi 1 kali 4. N kurangi 1 sama dengan 25. N sama dengan 26. Ini loh yang saya maksud apa cara 1, cara 2. Ya. Jadi bebas, kalian bebas. Wes, secara prinsip kan seperti ini. Ya, kalian boleh cari N-nya dulu, baru ke sini. Bisa. Atau mau cari UT-nya dulu. Setelah UT-nya ketemu, baru dicari N-nya. Itu juga bisa. Bagaimana, Nak? Apakah bisa dimengerti? Bisa ya? Baik. Jadi banyak cara ya, Nak. Banyak cara. Jadi sudah terserah kalian tuh mikirnya seperti apa. Yang penting halal. Ya, halal itu maksudnya apa? Caranya ini bukan cara yang kebetulan benar, tetapi ada dasarnya. Gitu ya. Sudah, lalu saya kembali lagi ke share screen ya. Ini sudah selesai untuk urusan suku ke N. Sekarang saya kembali lagi ke share screen, lanjut lagi dikit ya, lanjut lagi dikit. Nanti kita bahas soal lagi. Selesai barisan. Nah, sekarang ini nah ada yang disebut deret. Nah, ini sekarang deret. Apa sih bedanya deret sama barisan? Ini loh. Ini kan ada barisan aritmetika. Lalu ada deret aritmetika. Kalau deret itu adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisannya. Kalau barisannya itu 14, 11, 8, maka kalau deret itu dijumlah 14 ditambah 11 ditambah 8 ditambah 5 dan seterusnya. Gitu ya. Nanti saya singkat dengan DA, dadu ya, DA. Lalu ada istilah ini, Nak, deret hitung. Deret hitung itu istilah kunonya. Saya cantumkan, supaya apa? Kalau kalian ketemu deret hitung, nggak bingung, apa ini deret hitung? Deret hitung itu ya deret aritmetika. Gitu ya. Misal, jumlah dua suku yang pertama. Kalau jumlah dua suku yang pertama itu maksudnya apa? 14 ditambah 11. Kalau jumlah 3 suku pertama, maksudnya 14 tambah 11 tambah 8. Kalau ditanya jumlah 5 suku pertama, menurut saya tidak butuh rumus. Kalau ditanya jumlah 5 suku pertama, loh, manual saja. 14 tambah 11 tambah 8 tambah 5 tambah 2. Udah hitung saja manual. Ya toh? Tapi ketika dia menanyakan untuk N yang besar, misalnya berapakah jumlah 17 suku yang pertama? Waduh ya ampun, nah, kalau di daftar lalu dihitungi satu-satu, males. Butuh rumus. Ya. Jadi harus disadari, nak, rumus itu baru bermanfaat kalau apa? N-nya itu besar-besar.
Jumlah n suku pertama suatu deret aritmetika itu adalah Sn. Sn ya nak? N per 2 kali A ditambah UN. Contoh, pada barisan ini, barisan deret. Pada deret ini, berapa ya jumlah 9 suku yang pertama? Oh, kalian bisa menghitung apa? S9. Bagaimana caranya menghitung S9? Ya gampang. Tinggal A ditambah U9. A-nya diganti 14. U9-nya ngitung. Ya toh, U9-nya ngitung dulu. A ditambah 8B. Oh, ketemu min 10. Ya sudah, nah. Tinggal A-nya diganti 14, U9-nya diganti min 10. Ketemu 18. Ayo tentang deret. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, pindah ke papan tulis lagi ya, nak. Sekarang tentang apa deret ini ya, tentang deret. Sekarang pindah lagi ke papan tulis. Saya akan pilihkan satu soal untuk kita bahas. Ya, saya sangat berharap setelah review ini kalian sudah sedikit ingat lah. Ya jangan sedikit ya nak, banyak yang diingat. Saya ingin bicarakan nomor 5. Diketahui barisan aritmetika. Suku kelimanya 12. Lalu suku ke-10-nya 27. Lalu dia tanya, berapa jumlah 20 suku yang pertama? Ya, kita mulai dari pertanyaan. Bagaimana cara menghitung S20? Bagaimana cara menghitung S20? S20 sama dengan 20 per 2 dikali dalam kurung A ditambah UN. Apa? A ditambah? A ditambah UN. Nggak boleh kalau UN gitu. Nggak boleh kalau UN. Ayo. S20 sama dengan? S20 sama dengan 20 per 2 dikali A ditambah U20. Ya, harus U20, nah, nggak UN lagi, wong ini sudah S20 kok. Berarti butuh apa? Untuk menemukan S20 ini kamu butuh apa? Butuh A, butuh U20. Lalu butuh apa? U20. U20. Cara menghitung U20? A ditambah 19B. Berarti butuh apa? B. B. Nah, berarti carilah A dan B. Ceritanya begitu. Nah, cari A dan B dari mana? Ya pasti dari yang diketahui dong. U5. U5 itu menghitungnya bagaimana? U5 sama dengan A ditambah 4B. Dengan 12. Cara menghitung U10? U10 sama dengan A ditambah 9B. Sama dengan 27. Lalu dari sini apa? Eliminasi boleh, substitusi boleh. Nanti ketemu A-nya berapa, B-nya berapa. Masuk ke sini. Sudah ketemu. Ayo, bagaimana? Ngerti nggak? Halo nak, ngerti nggak? Ngerti, Pak.
Baik, cukup ya, tidak saya selesaikan ya nak. Jadi saya hanya berikan gambaran kepada kalian, oh seperti itu. Dan ini bukan barang baru, bukan barang baru. Lalu berikutnya saya ingin membicarakan yang nomor 7. Ada suatu deret. Nah, jadi dia cuma mengatakan apa? Deret. Dan ini dia tidak mengatakan deret apa. Dia tidak sebut aritmetika, tidak sebut geometri, dan dia tidak sebut cuma deret gitu Pak. Sn sama dengan 3n kuadrat dikurangi 4n. Lalu dia tanyakan, suku ke 10-nya berapa ya? Nah, tolong perhatikan. Tolong perhatikan. Ini juga bukan rumus, tapi ini saya tulis sih di file itu. Tapi saya tidak ingin ini dianggap rumus, tapi dimengerti. Nah, lihat jari saya ya. Suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, 5, sampai sini kan 10. Kalau ini semua dijumlah, namanya apa? S10. S10. Ngerti ya? Sekarang lihat jari saya. U1, U2, U3, sampai di sini. Ini kan U9 ya. Kalau yang ini dijumlah namanya apa? S9. S9. Sekarang perhatikan. Ini tadi semua apa? S10. S10. Yang ini? S9. S10 dikurangi S9. Tersisa S10 dikurangi S9. Tersisa U10. 10. Ngerti toh? Ini kan logika. S10. Kalau ini apa? Ini. Oke, kelihatan nggak? Ini, nah ini loh. Kalau yang ini dijumlah, namanya apa? S7. Apa yang terjadi kalau apa? S10 dikurangi S7. Katakan. U8 tambah U9 tambah U10. U8 tambah U9 tambah U10. Apakah bisa dimengerti? Halo, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Sama. Coba S75 dikurangi S73, hasilnya apa ya? U75 ditambah U74. Halo, ngerti nggak? Bukan gini Tona, kalau S75 itu kan U1 tambah U2 tambah bla 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 tambah U70, U71, U72, U73, U74, U75 kan gitu loh.
Nah, kalau S75 ini kamu buang S73-nya, ya kan tersisa U74 tambah U75. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, baik. Sekarang saya tanya, kalau saya mau menghitung U26, itu menggunakan S berapa dikurangi S berapa ya? Ayo nih. S26 kurangi S25. Iya, nah, ya toh kan bisa kalian bayangkan jumlah 26 suku yang pertama, lalu kalian buang jumlah 25 suku yang pertama, yang ketinggalan yang paling belakang toh. Gitu ya. Sekarang ke soal nomor 7. Ada SN dan kita nggak diberitahu loh, ini aritmetik atau apa, nggak tahu, dia hanya mengatakan apa? Deret, hati-hati. Lalu dia tanya, berapakah suku ke-10? Maka nggak usah repot-repot. Ngitung U10 itu apa? S. S10 dikurangi S9. Bagaimana cara menghitung S10? Tiga dikali 10 kuadrat dikurangi 4 kali 10. Nah, terus benar, sudah benar, baik. Ini kan S10, terus dikurangi ya. Dikurangi 3 kali 9 kuadrat dikurangi 4 kali 9. Ya sudah ketemu. Nah, apakah ini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Untuk yang geometri, saya hanya bicarakan rumusnya, tapi saya tidak bicarakan soal. Jadi aritmetik dengan geometri itu kan cuma beda rumus, tetapi secara prinsip kurang lebih sama, kurang lebih gitu ya. Saya pindah ke share screen lagi. Ini barisan geometri, ya. 2/9, 2/3, 2, 6, gitu ya. Ini contoh barisan geometri. Suku pertamanya ini 2/9. Lalu ada yang disebut rasio ya, ya. Rasio itu ketentuannya apa? U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2. Jadi ini loh, 2/3 dibagi 2/9 harus sama dengan 2 dibagi 2/3 sama dengan 6 dibagi 2, gitu ya. Rasionya adalah 3. Nah, bisa dimengerti tentang rasio? Halo, rasio. Bisa, Pak. Oke. Lalu suku ke N. Suku ke N-nya barisan geometri itu adalah A kali rasio pangkat N dikurangi 1. Contoh pada barisan ini. Berapakah nilai suku ke 2021? Ya sudah, hitung U 2021. Ya, berarti A kali R pangkat 2020. Tinggal ganti aja. R-nya diganti 2/9, ya kayak ini A-nya. Lalu R-nya diganti 3. Kebetulan 9 itu 3 pangkat 2. Lalu
3 pangkat 2020 dibagi 3 pangkat 2. Menjadi 3 pangkat 2018. Nah, ini dulu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, baik. Lanjut ya. Deret geometri. Ini Sn sama dengan A kali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Hitunglah jumlah 8 suku yang pertama. Ya sudah, A kali 1 dikurangi R pangkat 8 per 1 dikurangi R. Tinggal kalian substitusi A dan R-nya, didapatkan nanti ini. 6.560 dibagi 9. Sampai di sini apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, lanjut ya. Ada yang disebut dengan deret geometri tak hingga. DG ini deret geometri ya, nak. Deret geometri tak hingga. Atau ada yang disebut dengan menyebutnya deret geometri konvergen. Ada yang menyebut deret geometri yang memiliki limit jumlah. Nah, tolong perhatikan ini. Ya. Deret geometri tak hingga itu hanya dibicarakan untuk yang rasionya di antara min 1 dan 1. Lalu kalau kalian ingat, S tak hingga itu adalah A per 1 dikurangi R. Jadi ingat dari sini loh, nah, kalau saya itu ingatnya dari yang ini. Nah, ingatnya dari ini. Kan enak kok. Lihat dari ini loh. Kalau Sn itu A-nya dikalikan 1 dikurangi R pangkat N. Sedangkan kalau S tak hingga, tinggal ini kalian hilangkan. 1 dikurangi R pangkat N itu. Kan tinggal A per 1 dikurangi R. Gitu ya. Contoh, 2 per 9 ditambah 2 per 3 ditambah 2 ditambah 6 dan seterusnya dikatakan tidak konvergen atau tidak memiliki jumlah karena rasionya lebih dari 1. Karena rasionya lebih dari 1 ini kan rasionya 3. Maka dia tidak konvergen. Beda kalau saya balik ya. 6 tambah 2 tambah 2 per 3 tambah 2 per 9. Maka deret ini konvergen. Karena apa? Rasionya ada di antara min 1 dan 1. Rasionya tadi kan, kalau ini dihitung kan rasionya sepertiga ya. 2 dibagi 6. Maka dia konvergen. Atau memiliki limit jumlah. Limit jumlahnya berapa? Yang hitung S tak hingga. A per 1 kurangi R. A-nya kan 6. Lalu R-nya sepertiga. Ya sudah, tinggal dihitung. 1/9. Sampai di sini, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, ini tadi yang saya bicarakan ya. Yang ditekankan apa? Untuk sebarang deret. Jadi tidak harus aritmetika, tidak harus geometri. Itu berlaku bahwa Sn dikurangi Sn kurangi 1 itu sama dengan Un. Jadi ya, sudah untuk barisan dan deret selesai, waktunya tinggal 15 menit. Saya membicarakan satu topik lagi, yaitu tentang program linier. Nah, langkah-langkah menyelesaikan program linier itu seperti ini. Soal program linier itu prosedurnya panjang. Ngerti toh? Prosedurnya itu ya ini, memisalkan. Misalkan, lalu membuat sistem pertidaksamaan, menentukan
menentukan fungsi objektif, menggambar daerah jaringan penyelesaian, menentukan titik sudut, menghitung nilai fungsi objektif, lalu memilih nilai optimumnya. Mungkin kalian lupa ya, lupa atau lupa ingat gitu. Saya akan mengulang menggunakan soal cerita. Nah, pertama saya tunjukkan ya. Soal cerita ini saya ubah sedikit-sedikit. Minta tolong dikerjakan. Harapan saya apa? Setelah kalian mengerjakan nomor 19, 20, 21, 22, kalian akan semakin mantap. 4 soal itu ceritanya mirip, cuma saya ubah sedikit-sedikit gitu loh. Lihat yang merah-merah ini. Ini tidak lebih. Lalu saya ganti, tidak kurang. Saya ganti, tidak kurang, tidak lebih. Saya ganti, tidak lebih, tidak kurang. Nanti kalian lihat efeknya apa. Gitu ya. Jadi saya ini bukan mengada-ngada soal, tapi saya ingin kalian nanti mantap. Lalu kalian perhatikan ini. 3 soal ini. 3 soal ini saya cuma ganti sedikit ini loh. Harga sepeda balapnya ini 600, lalu saya ganti 400, lalu saya ganti 700. Jadi cuma saya ganti sedikit begitu. Ya. Baik, saya mulai dengan soal 19 ini. Tolong perhatikan ini. Seorang pedagang akan membeli tidak lebih dari 25 sepeda untuk dijual. Ia akan membeli sepeda gunung, harganya 3 juta per unit, dan sepeda balap harganya 4 juta per unit. Ia berencana mengeluarkan uang tidak lebih dari 84 juta. Sudah, stop dulu. Stop dulu. Di sini. Ceritanya itu kan dia mau jualan, nanti dapat untung, ya toh. Lalu dia itu mikir, ini harus beli sepeda gunungnya berapa, sepeda balapnya berapa, supaya diperoleh keuntungan yang maksimum. Seperti biasa kan orang kalau jualan kan kepinginnya keuntungan yang maksimum. Maka mulailah dengan memisalkan ya. Misalkan apa nak? Atau saya coba ketik di sini ya. Jadi ini kan dimulai dengan misalkan. Misalkan apa? Misalkan banyak sepeda gunung. Nah, stop dulu. Saya suka dengan yang dikatakan teman. Banyak. Ingat ya, banyak. Sama dengan apa, Nak? X. Ya. Saya paling nggak suka kalau ditulis apa? Sepeda gunung sama dengan X. Itu akan masalah. Tapi harus ditekankan apa? Banyak. Berikutnya. Banyak sepeda balap. Ya. Sepeda balap. Sama dengan? Y. Oke. Ya. Sekarang kita membuat apa yang namanya model matematika. Nah, ini memisalkan sudah selesai. Ya. Sekarang yang kedua, menyusun model matematika. Halana, gini loh, model matematika itu kalimat matematika. Mana SD itu mengatakan kalimat matematika. Ayo, model matematikanya. Model mat, gitu aja ya. Dari sini,
Seorang pedagang akan membeli tidak lebih dari 25 sepeda. Ayo, kalimat matematikanya apa? X tambah Y kurang dari sama dengan 25. Sip. X tambah Y kurang dari sama dengan berapa? 25. Lalu ini. Nah, apa kalimat matematikanya? Halo. 3 juta X ditambah 4 juta Y kurang dari sama dengan 84 juta. 3 juta X ditambah 4 4 juta Y iya, kurang dari sama dengan 84 juta. nah, gitu ya. Lalu bisa kita sederhanakan gitu ya. Ya, kita sederhanakan bagi 1 juta ya. 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 84. Gitu ya. Lalu ada syarat yang harus kalian tambahkan sendiri, wajib kalau kalian ingat ya. Gini. Karena apa? Sepeda kan nggak bisa negatif kok. Makanya diberi syarat bahwa X harus lebih dari sama dengan 0. 0 nggak apa-apa, berarti nggak beli. Tapi kan nggak beli nih. Lalu Y-nya lebih dari sama dengan 0. Lalu ini ada keterangan X dan Y harus anggota himpunan bilangan cacat. Mana elemen itu? Ya, nah kalian masih ingat ini di kelas 11 barang ini loh. Halo. Ya. Nah, kalian ingat tak? Ya, Pak. Ya. Sudah ya. Ini loh yang namanya model matematika. Selesai. Sekarang satu lagi. Ada yang disebut dengan fungsi objektif. Fungsi objektif itu adalah fungsi yang akan dicari nilai optimum. Nah, dengarkan saya, optimum. Optimum itu bukan maksimum ya. Optimum itu ekstrim. Jadi optimum itu mungkin maksimum, mungkin minimum. Dalam soal ini, optimumnya itu adalah maksimum. Sekali lagi, optimum bukan maksimum. Tapi optimum itu maksimum atau minimum. Tergantung soalnya. Ya. Kan dia cerita keuntungan 1 unit sepeda gunung 500.000, 1 unit sepeda balap 600.000. Berarti fungsi objektifnya ini adalah fungsi keuntungan, ya. Fungsi keuntungan. Yang biasanya dituliskan gini, fxy sama dengan. Sama dengan apa, Nak? Dari sini. Nah, dari sini. Ya, apa fungsi objektifnya? Kalau sepeda gunungnya ada sebanyak X,
Lalu keuntungan penjualan sepeda gunungnya 500.000 per unit. Maka keuntungan penjualan sepeda gunung berapa? 500.000 X 500.000 X ditambah 600.000 X. Y, 600.000 Y. 100.000 Y. Bagus. Lalu saya lebih suka difaktorkan apa? 100.000. Jadi ini tinggal apa? 5X ditambah 6Y. Memfaktorkan tidak wajib ya, nak? Saya sih sukanya difaktorkan begini. Kalau kalian suka seperti ini, ya nggak apa-apa. Ya. Lalu langkah berikutnya, setelah fungsi objektif ini kalian buat, nah ini kan ini toh sudah selesai kan fungsi objektif. Berikutnya apa? Gambar. Yang kalian gambar itu yang ini loh. Nah, gambar barang ini. Kalau digambar jadinya ini jadinya ya. Nah, nanti tidak usah khawatir, saya akan buatkan satu pembahasan soal untuk kalian. Oke. Nah, tak pindah sini dulu. Nah, kalau digambar itu kira-kira gambarnya seperti ini. Kalau kalian ingat ketika di kelas 11 ya. Cuma biasanya kan arsirannya terbalik toh. Yang kalian arsir itu biasanya kan yang bukan penyelesaian, kan nggak ada masalah. Lalu setelah itu berikutnya Pak, carilah titik sudut daerah HP. 0,0, lalu ini 25,0, lalu ini 16,9, lalu ini 0,21. Nah, lalu fungsi objektifnya itu kalian hitung. Nah, ini soal yang A. Di titik 0,0, kan sudutnya kan 0,0 ini. Toh. Nah, kalian hitung pada fungsi objektif. X-nya dikali 0, Y-nya dikali 0. Ya, mesti 0. Ya. Lalu titik 25,0 ini dari mana? Ini sudutnya ini kan 25,0. Lalu kalian hitung X-nya 25, Y-nya 0. Ketemu 12.500.000. Lalu 16,9 itu yang ini loh, nah ini kan titik sudut. Ini 16,9. Lalu kalian hitung. Nah, lalu dari perhitungan ini kan dia minta yang maksimum. Berarti maksimumnya itu 13.400.000. Itu terjadi kalau apa? Pedagang itu membeli 16 unit sepeda gunung dan 9 unit sepeda galah. Ini yang soal B, ini yang soal C. Dari sini saya hanya ingin menunjukkan kepada kalian apa sih? Soalnya itu sama. Tapi kalau keuntungannya itu saya ganti-ganti, maksimumnya itu bisa pindah-pindah, ngerti toh? Kadang di titik sudut ini, kadang di titik sudut ini, kadang di titik sudut itu bisa pindah-pindah. Gitu ya. Nanti saya akan kirimkan satu pembahasan yang nomor 19A. Jadi kalian kerja aja dulu nomor 1 sampai 18. Saya kerjakan satu soal 19A untuk kalian mengingat. Nah, waktunya habis. Lalu saya harus setelah ini kalian kan mesti apa? Pindah ke pelajaran lain. Cukup ya, tidak dibuka pertanyaan. Waktunya habis. Oke? Halo? Ya, baik. Kita akhiri dulu ya, nak. Waktunya sudah habis. Kalian bisa pindah ke pelajaran lain. Kerjakan dulu 1 sampai 18. Saya akan buatkan pembahasan yang nomor 19A untuk kalian mengingat kembali. Gitu ya. Baik, selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kita Ya, sama-sama, nak.